250-an lebih bayi balitanya. Dan satu kali posyandu lansia itu yang hadir itu 60 orang. Dan mereka selalu membutuhkan pengobatan. Nah, jika kita menunggu stok dari puskesmas saja, maka banyak masyarakat kami yang tidak mendapatkan pelayanan secara gratis. Sedangkan saya dan perawat desa sudah berusaha untuk standby di polling desk setiap hari untuk melakukan pelayanan, tapi terkendala dengan stok obat yang ada. Begitu. Jadi mungkin dari Bapak Camat atau perangkat desa punya pemecahan masalah untuk kami, karena kami untuk tahun 2022 sudah bukan menganggarkan tapi menyetir atau menyimpan uang dari jatah PMT posyandu untuk kita belanjakan obat secara mandiri, tapi tetap aja masih kurang. Begitu. Jadi mungkin ada jalan supaya saya dan perawat desa bisa memberikan pelayanan secara optimal nanti di polling desk, sehingga masyarakat miskin yang tidak punya BPJS pun bisa berobat secara gratis di desa kami. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut singgungan Bapak Merapi tadi, jika sudah jadi bayi atau balita itu sudah seolah-olah tanggung jawab perempuan, ya Pak. Saya tidak terima Pak. Itu kan kita satu tim, ya. Satu tim. Jadi suami dan istri dalam keluarga adalah satu tim. Jadi ketika kita mau istilahnya mengasuh atau membesarkan mereka juga harus satu tim. Setidaknya bapak-bapak harus mendukung ibu dan bayi agar hadir ke posyandu. Paling tidak itu sudah Pak. Ya, jika tidak bisa ikut turut andil banyak, tidak menghalangi atau mendukung bayi dan balita dan ibunya untuk hadir ke posyandu. Mumpung yang hadir ini dominan bapak-bapak. Ya sudah itu sudah. Welcome to channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Anggaran yang akan diterima di tahun 2023 itu masih belum keluar, belum kita terima sampai hari ini. Namun kalau misalkan kita menunggu, kita tidak melaksanakan musdes, nanti desa tidak akan ada action, tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan APBDes-nya. Padahal APBDes ini nanti dijadikan salah satu syarat untuk melakukan kegiatan di awal tahun 2023. Sudah punya gambaran ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita musdes, cuma nominalnya belum ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, acuan kita melaksanakan musyawarah desa ini adalah Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub 67 2019, yaitu terkait dengan pedoman penyusunan APBDes di tahun 2023. Oleh karena itu nanti formnya sudah tertuang dalam Pergub 31 2020 ini, sehingga nanti pemerintahan desa bersama BPD baru secara repot lagi membuat form terkait dengan APBDes yang nanti akan disusun bersama. Oleh karena itu hari ini kami kemarin sudah menghimbau ke semua jajaran pemerintah desa yang ada di Kecamatan Besuk, semua stakeholder, semua kelembagaan desa nanti dihadirkan, sehingga musyawarah ini nanti ada diskusi, ada usulan, ada masukan, dan juga ada evaluasi dari unsur-unsur kelembagaan mulai dari BPD, LKD, Karang Taruna, PKK, RT RW terkait dengan program yang nanti akan diusulkan untuk dilaksanakan di tahun 2023 dengan catatan tidak keluar dari rencana kerja pemerintah Desa Alasumulor yang kemarin kita sama-sama sudah memusyawarahkannya. Tetap itu
rumahnya, sehingga nanti tinggal mana dulu yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dalam musyawarah ini nanti ada 4 bidang: pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pasti nanti ada kegiatan fisik atau pembangunan fisik. Berhubung Musdes APBDes 2023 ini adalah hasil musyawarah produk dari kepala desa yang baru terpilih, yaitu Pak Haji Mulyono. Monggo, saya punya strategi, punya kiat-kiat. Tentunya wilayah desa Alas Murlor ini punya jalan dari selatan ke utara, dari timur ke barat, belum lagi jalan-jalan cabang yang menghubungkan antara RW, antara RT, ataupun antara dusun. Coba nanti direkap terlebih dahulu, Pak Sekdes, dibantu teman-teman Bapak Ibu RT, kira-kira desa Alas Murlor ini punya jalan sepanjang berapa kilo? Pitong kadek bunga di okor kadek. Setelah ketemu misalkan beda 100 kilo Pak Camat, jalan utama, jalan cabang, jalan buntu, pitong buat ya, dengan catatan jalan itu bukan jalan tanah milik perorangan, tapi itu jalan itu sudah yang biasanya dilalui oleh masyarakat umum. Dan misalnya embung setengah dan combok kula Pak Camat, kita tolong aspal lagi. Kalau misalkan nanti ada hibah, ada kesepakatan antara desa dan pemilik tanah itu bahwasanya tanahnya itu akan dijadikan jalan, silahkan. Cuma nanti kalau setelah dibangun, jangan diminta lagi, bahwa ini kan tanah saya, embungnya apa, ya, karena apa? Sesuatu yang akan kita biayai, kita anggarkan dari uang negara, itu sudah termasuk aset, tidak boleh diminta kembali. Jadi mas mari paving, pager mas, boleh diberoi, jadi gitu ya, ukur dulu. Termasuk sudahnya jalan, jembatan yang sudah dibangun, yang akan dibangun, ataupun yang akan sedang dibangun, juga direkap. Semua visi direkap, sudah ketemu, baru nanti kita pilih kira-kira yang sudah, yang atau kondisinya masih bagus berapa kilo, di daerah mana, sehingga nanti ada by name, by address, dan juga by volume jaraknya. By name, lokasinya, by address-nya, misalkan jalan Kepiting, setelah itu lokasinya di RT ini, dusun ini. Oh, ini sudah dibangun tahun ini Pak Camat, ya jangan diadakan lagi. Kenapa? Karena sudah kondisinya masih bagus dan interval waktunya belum setahun, karena di tahun ini itu tidak diperbolehkan ya. Sehingga nanti kalau sudah didata ketemu, oh ini yang belum sama sekali Pak Camat, silahkan. Ini sudah dibangun tahun 2015, tapi sekarang merusak. Silakan, karena untuk perawatan dan perbaikan jalan, jembatan dan sebagainya, insya Allah waktunya ini 3-4 tahun ke belakang. Sehingga kalau misalkan mau dibangun di tahun 2023, sehingga kondisi untuk 2018, 19, 2020, 21, 22 ini tidak boleh diadakan lagi untuk perawatan ataupun perbaikannya. Boleh 2018 ke bawah, bila mana kondisinya sudah rusak atau memang perlu untuk diperbaiki. Kalau misalkan di 8 Pak Camat, 17 ke bawah, di 4 cari program fisik yang memang butuh perbaikan atau perawatan ataupun pembangunan dari nol. Jadi bedakan Bapak Ibu sekalian antara pembangunan dan perawatan. Kalau perawatan atau perbaikan ini yang sudah dikerjakan, sudah diprogramkan sebelumnya, tapi ada kerusakan.
Nah, ini perawatan atau perbaikan. Tapi kalau pembangunan ini mulai dari nol, belum sama sekali ataupun rusaknya parah banget, itu adalah pembangunan dari 0%. Sehingga monggo nanti pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin ada masukan, saran, usulan, sehingga nanti program yang nanti dilaksanakan di 2023 ini usulan panggilan bersama, tidak hanya usulan dari seorang kepala desa, tidak hanya usulan dari ketua BPD desa Mas Mulyo, semua cuma CLPR. Karena uang yang akan kita terima, anggaran yang akan kita terima, kita nggak tahu untuk di tahun 2023 ini. Saya yakin program yang panjenengan usulkan kemarin lewat RKP ini luar biasa. Program yang diusulkan nanti kita harus balance, diimbangkan dengan anggaran yang diterima. Kalau misalkan tahun sekarang ini Alas Mulyo misalkan hanya menerima 1 miliar, programnya panjenengan yang diusulkan pada saat musdes RKP 5 miliar, itu pun dibagi. Karena sejatinya masa tugas dari Pak Haji Mulyono sebagai kepala desa Alas Mulyo ini 6 tahun. Masih ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Kita utamakan, kita proyeksikan untuk di 2023 ini nanti yang benar-benar diperlukan dan hasil kesalahan bersama. Nah, misalnya lagi usulan saya, maka masuk tahun mangkian Pak Tenggi, Pak BPD, cek ngosok hati, ngosok hati ini ate, jadi pas ngosokan, kanan, tidak dinamis. Katanya Mas Ahmad tadi menuju desa yang maju dan sukses. Sopo maju dan sopo toko nang mendetek kanan. Kula ketara coba kanan pun dentenan kon. Dan misalah makan dusun eka setahun lagi dusun lain. Nang makan pon jalan ising lainah sing luar jalan dan sebagainya. Tidak hanya pembangunan yang saya kupas, ngiring pembangunan, kalau pemberdayaan kemasyarakatan, ngiring kita semua ini hidup di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kental dengan gotong royong dan kebersamaannya. Dan misalnya sudah drainase ngapa saluran air sing nyompet ngiring tak usah bertek anggaran desa. Kan udah anggaran apa Pak Tinggi? Itu orang yang orang belajar impian belajar sekali obeng sekali pesen bila amalan dia impian pas tak disang kok pasti gitu. Dan misalnya anak kulo udah tahu kulo norok kerja bakti dan kan kok meskipun detik saya cuma ngatur pacon ngatur kulo lah kalau kita mereka masih belum tahu apa mau dikerjakan makanya kan ngatur pacon dan lain sebagainya, termasuk PKK, peran pemuda, ini juga akan kita angkat juga, sehingga kita ada sinergitas di zaman milenial ini, ada kebudayaan pemuda dan juga perempuan. Lewat apa? Monggo, kalau misalkan punya keahlian di IT, barangkali nanti juga akan membantu pemerintah desa untuk mengenalkan desa Alas Mulyo ini lewat antinya. Bisa lewat Instagramnya, bisa lewat YouTube-nya, Facebook-nya, dan bisa. Kita perlu mengenalkan. Selama ini mungkin desa kantornya biru, tapi kan dalamnya desa kita belum tahu. Di dusun di sana ada apa sih? Di dusun sana, di sana ada apa? Desa Alas Mulyo nanti tembusnya kemana aja? Kita belum tahu. Lewat IT itu nanti, lewat peran pemuda itu nanti kita bisa memberdayakan, termasuk ibu-ibunya. Kalau sekarang mungkin masih mesen ke Mas Andri, ya mesennya nanti nggak usah jauh-jauh, mesennya Mas Andri, ibu-ibunya nanti yang berdaya. Semua orangnya Mas Andri. Nah, kalau undang Mas Andri nanti cukup jadi instruktur. Ya apa? Kiat sukses dalam catering.
tidak apa-apa tadi narasumber nanti dapat narasumber Mas Andri nanti itu. Tapi pemberdaannya yang perlu kita tingkatkan dan terus kita improvekan, harus ada. Oh, kalau di alas kandang sudah ada pisang goreng, di sini jangan pisang goreng, kue-kue yang lainnya dan sebagainya. Dengan ada itu yang kita orbitkan sehingga ada ikon, ada ciri khas untuk luar ini apa nanti ikonnya. Jangan karena biasanya namanya alas, ikonnya pas pergi pas alas JP, alas Mahodim pun alasan sumur gitu ya. Punya alasan punya sumur. Nah, ya ayo kita butuh kebersamaan, kita buka wawasan kita pada Muskes ini dan juga kira-kira apa yang perlu kita prioritaskan untuk dilaksanakan di tahun 2023. Nanti teknis ada Mas Maksum nikah, Mas Maksum nikah tenaga pendamping bisa ngangkat salah satu direktur di Kementerian Desa. Jadi beliau ini pejabat negara. Yang saya kan cuma lingkup kecamatan ya. Ya, mau negara Republik Indonesia RI. Udah kalian pemerintah sekolah. Karena perkawalan juga lagi. Syukur alhamdulillah. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai penghantar. Mudah-mudahan nanti akan menghasilkan suatu program hasil musyawarah yang saya yakin kita bisa berbuat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Alas Melor. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya yang bisa sedikit melukai perasaan kalian semuanya. Saya insan makhluk sosial, tidak akan lepas dari salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anggaran untuk boleh menganggarkan dana bantuan operasional pemerintah desa itu paling banyak 3% dari dana desa. Ini yang terbaru, yang lain sama saja. Jadi marina biar seumpama pembangunan fisik embung sekama cetak saya selokan kama cetak saya diajukan deki kasa Bipa Ahmad dan kawan-kawan Bipa Jari Bipa Tinggi kelola gitu Pak. Jadi masih ada agina bener masalah tim sukses atau bener ini bolan yang tim bolan bener tim sukses pada itu cek bener Pak. Ini maksudnya bener masih rosak salah kan senika ini kesehatan lagi ya jadi saya sensitif kan pola wah menurut timur udah ada bukan begitu nikah beda prioritas apa kenapa kamu masih kedua lagi nikah karena kan ini nilai Pak tim dari pemerintah desa Alas Sumur nikah mesti mau ngomong ada kan ada jadi karena pesen nanti kalau tak kira paman suruh cokok mencet sudah aja pada nembian bondi pesen yang 10.000 beras sobu minyak sobu gula sobu kamu masih kedua lagi kan senikah pesen yang 10.000 senikah jadi sepenting ada jadi sender sensitif mon beda pembangunan dan zaman kedua sender ngamuk senikah Imon yamuk Pak salah bangunan oleh bangun yang suone yamuk perosak janda sekali Pak kan senikah. Jadi tolong setelah ini diajukan, dimusyawarahkan beda per RT dengan per RT dan jangan lupa juga teman-teman Karang Taruna, Bumdes itu juga mengajukan apa yang dibutuhkan. Di Karang Taruna ini kemudian Pak Nyamat juga kan wadah dari pemuda. Pemuda ini kan harapan bangsa, situ muda. Nah, karena aku gini kasih lagi di resepon musuh kan. Mungkin itu dari kami selaku pendamping desa. Nanti kami juga akan mendampingi musyawarah. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, satu kehormatan untuk jenengan semua diundang oleh desa bersama-sama untuk berembuk di sini. Karena bapak-bapak dan ibu sekalian ini orang-orang
hasil dari rapat ke warga, juga menjembatani suara dari warga ke desa. Ini satu kehormatan sekali. Jadi nantinya apa yang didapat dari sini mudah-mudahan tidak napak-napek melebihkan ya. Jadi harus ada hasil diharapkan. Dari tadi Bapak Camat juga pendamping menerangkan tentang bagaimana pembangunan fisik untuk berkelanjutan kesejahteraan masyarakat Alas Timur, Alas Sumurlor. Mungkin saya ingin menyampaikan di segi pemberdayaannya. Tadi saya melihat ada catering di sini, Mas. Maunya kita tuh bagaimana uang bisa berputar di desa. Kita hidupkan lagi PKK, di mana di situ ketika desa membutuhkan catering dalam acara-acara apapun, dalam tanda petik semuanya, kita bisa pesan di dalam tubuh PKK. Kita bisa menyisihkan selama Rp1.000 untuk kas PKK, yang lain adalah untuk pembiayaan. Jadi uang itu bisa berputar di desa. Lain-lain itu juga diusahakan ketika kita membutuhkan pembelanjaan apapun, kita jangan keluar dari desa Alas Sumurlor ini. Kita membutuhkan bensin umpamanya, kita jangan beli di luar, beli saja yang ada di Alas Sumurlor. Jadi uang berputar di dalam akan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dan diutamakan nanti kalau mau beli bensin satu misal, jangan pilih yang bensinnya banyak. Kita butuhnya cuma satu kok, pilihnya mesti kadang yang banyak. Kita pilih yang tinggal 2 ya, biar mereka bisa pulangkan lagi, bisa berputar lagi uang itu di dalam pemerintahan masyarakat desa. Juga termasuk infrastrukturnya, mulai dari umpama septic tanknya, unit atau apa, bata, batu dan seterusnya, pasir. Diusahakan bagaimana kita bisa mengambil dari masyarakat sini sehingga uang berputar di sini lagi. Harapan kita desa Alas Sumurlor ini di masa periode Bapak Kades ini bisa berubah dari desa berkembang menjadi desa maju. Karena nanti 10-15 tahun yang akan datang, yang akan menentukan bagaimana desa Alas Sumurlor ini maju tidak lagi generasi muda. Maka kita jadikan satu prinsip mulai sekarang, bagaimana pemuda-pemuda kita ini kelak akan menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Ini yang perlu dipahami oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kehidupan anak-anak kita besok pertama harus lebih baik dari kita, harus lebih baik, dan kita jadikan pemain bukan menjadi penonton. Makanya tadi saya melihat di anggaran desa juga ada Karang Taruna. Di sini adalah merupakan satu pintu untuk menggebrak bagaimana di dalam tubuh Karang Taruna itu bisa menciptakan satu kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat nama desa Alas Sumur. Karena saingan berat di sini Alas Sumur adalah Alas Sumur Kraksan. Orang melihat Alas Sumur itu kebanyakan Alas Sumur di Kraksan. Berarti kita dari suaranya saja sudah kalah maju dengan Alas Sumur Kraksan. Kita harus bisa menciptakan di masa periode Pak Tinggi ini, karena ini menjadi pilihan kita Pak Tinggi ini. Kita berkoordinasi bagaimana orang menyebutnya Alas Sumur itu bukan Alas Sumur Kraksan, tapi Alas Sumur Besuk. Kita tanamkan kepada anak-anak kita menjadi satu prinsip. Saya katakan tadi bagaimana anak-anak kita kehidupannya kelak lebih enak dari kita. Kemudian kita jadikan anak-anak kita sebagai pemain, bukan lagi sebagai penonton. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, membangun suatu desa dengan infrastruktur sepertinya bisa saya katakan mudah karena anggaran memang sudah disediakan. Tetapi perawatan adalah yang sangat sulit. Di sini butuh adanya satu kebersamaan masyarakat dengan pemerintah desa. Sebentar lagi kita akan mengadakan penerangan jalan umum ya, Mas ya. Di desa mana itu? Di Kerajaan. Di Kerajaan kita akan mengadakan penerangan jalan umum. Ini diharapkan nanti karena desa tidak mengadakan biaya operasional untuk kelanjutannya. Ini mohon pemahaman dari masyarakat sekitar. Siapa yang ditanani jaga dia. Ketika lampunya itu mati, ya itu yang harus dengan ikhlas
beramal untuk mengganti sendiri, jangan menunggu desa sampai mati. Desa tidak menyediakan anggaran untuk perawatan karena kebutuhan Pak Kades itu banyak Pak, banyak sekali. Seperti juga seperti drainase, irigasi dan seterusnya. Ketika di situ terjadi di musim kemarau terjadi penumpukan sampah dan seterusnya, kita tidak perlu menunggu normalisasi dari desa, biaya dari desa, karena mungkin anggaran tidak cukup untuk normalisasi karena kemarin kita terjerat dengan 40% untuk jadi mungkin tidak bisa menganggarkan. Kesadaran masyarakat lah, di dusunnya sudah dibangun, kita tinggal bersama-sama untuk kerja bakti koro Pak. Ketika nanti musim hujan kan bisa lebih lancar. Tidak banyak yang saya sampaikan, takut bosan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.